Kelekatan budaya Trenggalek itu memang sangat luar biasa, adalah bagaimana dia memegang teguh yaitu konsep ajaran-ajaran daripada para leluhur-leluhur, ya seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah mereka orang-orang Trenggalek adalah orang-orang yang loyal, orang-orang yang loyal kepada pengerah projo pemerintah. Terus kemudian orang-orang Trenggalek ini mempunyai budaya-budaya yang sangat kuat sekali, dalam hal ini adalah kuat dan bekerja keras, ya, tidak pantang menyerah. Karena apa? Pak Febi, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam sehat, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya, Pak Putri. Cak Febi, 827 itu bukan angka yang sedikit untuk sebuah kabupaten. Betul. Jadi menurut catatan sejarah ini ya, moga-moga saya benar, Kabupaten Trenggalek ini lahir 31 Agustus 1194 Masehi. Artinya apa? Sebelum Majapahit ada, Kabupaten Trenggalek ini sudah ada. Dan ketika itu kalau menurut catatan saya, sekali lagi kalau saya nanti tidak salah, jadi Kabupaten Trenggalek itu semasa dengan Prabu Kertajaya. Ya, Prabu Kertajaya memimpin Kediri mulai dari 1194 Masehi sampai 1222. Makanya ini kota atau wilayah yang sangat tua menurut saya. Betul. Sudah hadir juga satu sosok yang kalau bicara Trenggalek sama beliau nggak akan ada habisnya, saking pahamnya sama budaya Trenggalek. Siapa beliau, ya, Kak Febi? Kita akan sapa Pak Harmaji. Assalamualaikum Pak Harmaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir di ruang virtual kita. Pak Harmaji, boleh dong ngobrol mengenai kebudayaan di Kabupaten Trenggalek sekaligus pasti sejarah. Mungkin Pak Harmaji juga bisa menjelaskan Trenggalek itu artinya apa sih, Pak? Ada makna maknanya dari apa, nama gitu? Trenggalek. Iya, silakan Pak Harmaji. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Terlebih kami mengucapkan sugeng rawuh kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Sandiaga Uno, Ibu Gubernur, Ngarso Dalem Hamengkubuwono ingkang kaping 12, Bapak Bupati dan Cakman. Tentu saja ini adalah legenda kami di Malang karena kuliah S1 dan S2 juga Cakman jujukannya. Iya. Seperti terus kemudian berbicara permasalahan mengenai Trenggalek, Bapak Ibu, ini kalau kita membahas tentang Trenggalek ini sebenarnya berasal dari kata apa, terus penggalannya seperti apa. Sejauh ini belum ada sama sekali peninggalan sejarah ataupun bukti tertulis mengenai tentang asal-usul Trenggalek. Hanya praduga-praduga seseorang atau praduga orang, sekelompok orang, atau mungkin juga kalau orang-orang Jawa itu adalah apa ya, jarwo doso atau mungkin tok-toke lah seperti itu. Jadi ada seperti Trenggalek itu ada terang dan galih, terus kemudian ada terang dan roro golek dan sebagainya, terus seperti itu. Kemudian ada lagi terang turonggo dan golek dan sebagainya. Tapi selama ini sejauh kami sebagai akademisi belum pernah menemui satu sama sekali yaitu tentang bagaimana asal usul daripada nama-nama Trenggalek itu sendiri. Tapi yang jelas Trenggalek itu sudah memulai sebagai daerah itu bukan hanya beberapa tahun ini atau beberapa puluh tahun, tapi sudah menjadi daerah itu sudah puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Itu adalah dihidupi pada lintas masa, mulai dari masa prasejarah hingga masa sejarah. Pada masa prasejarah ini bukti-buktinya banyak sekali, diantaranya adalah beberapa bangunan-bangunan megalit yang ada di pesisir bagian selatan dan pegunungan bagian selatan, karena kita tahu sendiri bahwasanya untuk pegunungan bagian selatan itu merupakan dataran tertua di Pulau Jawa. Terus kemudian mulai pada masa zaman sejarah, dimulai dengan tinggalan prasasti yang ada di daerah Kampak, yang itu pada masa Pusindok. Terus kemudian ada berikutnya lagi adalah prasasti-prasasti yang besar juga, yaitu prasasti Kamulan. Dan yang paling penting lagi ada juga banyak bangunan-bangunan yang lain, serta kenapa hari jadi Trenggalek ini didasarkan pada prasasti Kamulan, karena beberapa hal yang mendasari bagaimana
struktur pemerintahan yang paling kecil, struktur pemerintahan yang pada saat itu sudah ada, itu adalah berada di Desa Kamolan. Sehingga boleh jadi yang dinamakan Trenggalek hari sejatinya adalah didasarkan pada prasasti Kamolan tersebut. Begitu, Pak. Nah, ini kan ada beberapa, kalau dihitung mundur berarti Kabupaten Trenggalek ini di angka 1194 Masehi. Artinya berdekatan dengan catatan berkuasanya Raja Kediri, yaitu Raja Prabu Kertajaya. Apakah perkiraan itu benar, Pak? Jadi kalau berdasarkan penanggalan yang ada dan beberapa beberapa cap atau lancana itu di Kamolan itu memang lancananya adalah Srenggalancana ya Kertajaya. Nah, untuk isinya itu adalah bagaimana pada saat itu penduduk Desa Kamolan mendapatkan anugerah karena telah membantu menempatkan Kertajaya tersebut ke dalam tahtanya kembali. Sebenarnya banyak juga prasasti yang ada di daerah Kabupaten Trenggalek, tapi sayang sekali beberapa tinggalan-tinggalan tersebut bentuk daripada tempat di mana ditemukan ini juga masih belum menjadi sesuatu hal yang pasti. Nah, seperti itu. Contoh misal ada dugaan bahwasanya ada prasasti baru yang diketemukan di daerah Trenggalek, tapi Brandes menyebutnya dari daerah Surabaya. Sayang sekali ini Brandes menyebutnya Surabaya. Nah, seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan jikalau itu berada di daerah Trenggalek, maka boleh jadi ada di seperti itu. Nah, kemudian ada lagi mengenai Kerajaan Hasin yang ada di Kabupaten Trenggalek. Tapi sejauh seperti sekarang ini kita masih belum bisa mengetahui di manakah letak Hasin itu berada, karena ini kan hanya merujuk kepada prasasti, yaitu prasasti baru itu saja. Nah, kita kembali kepada Kertajaya, di mana pada saat itu sebuah daerah yang namanya Kamolan itu sudah menjadi bagian dari daerah metropolis ya. Jadi daerah metropolis punya huni yang sangat besar sekali. Ditunjukkan dengan apa? Ditunjukkan dengan berbagai macam bentuk-bentuk daripada artefak, seperti halnya ada seperti kayak kalau di Mojokerto di Trawulan itu ada seperti segaran ya, jadi ada kolam yang sangat luas sekali. Terus kemudian ada beberapa teman-teman, yaitu beberapa candi-candi dan perjanjian. Iya, Pak. Bicara tentang identitas yang melekat dengan Kabupaten Trenggalek sejak dulu hingga kini, apa yang menjadi ikon utama yang kemudian memang begitu lekat dengan budaya masyarakat Kabupaten Trenggalek, Mas Harmaji? Kelekatan budaya Trenggalek itu memang sangat luar biasa, adalah bagaimana dia memegang teguh yaitu konsep ajaran-ajaran daripada para leluhur-leluhur ya, seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah mereka orang-orang Trenggalek adalah orang-orang yang loyal kepada pengerah projo pemerintah. Terus kemudian orang-orang Trenggalek ini mempunyai budaya-budaya yang sangat kuat sekali. Dalam hal ini adalah kuat dan bekerja keras ya, tidak pantang menyerah. Karena apa? Sebuah teori yang mengatakan bahwasanya ada sebuah teori yang disebut juga dengan posibilisme lingkungan ya, posibilisme lingkungan. Posibilisme lingkungan itu adalah bagaimana manusia itu mulai dia masuk di sebuah daerah itu berusaha untuk menaklukkan alam. Dan orang Trenggalek ya, warga Trenggalek itu sudah membuktikan bahwasanya beliau yang ada di Trenggalek itu sudah menaklukkan alam. Dari alam pegunungan yang sedemikian gersang pada masa lalu, kemudian ditumbuhi dengan hutan-hutan, kemudian dimanfaatkan untuk perkebunan, persawahan dan sebagainya, itu menunjukkan bahwasanya orang-orang Trenggalek itu adalah mempunyai budaya etos kerja yang sangat tinggi dan tidak pantang menyerah. Nah, itu kalau kita berbicara pada masa lalu, saya terngiang dengan pembacaan, saya baca koran Belanda, The Leiden, itu tahun sekitar 1922, itu menunjukkan bahwasanya di dalam artikel itu menggambarkan bahwasanya pada saat itu Trenggalek memang luar biasa hasil kopinya, luar biasa hasil perkebunan kopi pada saat itu. Sehingga yang terjadi adalah banyak di antara mereka orang yang ada di daerah Kabupaten Trenggalek itu bukan hanya mereka para pemilik lahan saja, dalam hal ini adalah orang-orang Belanda yang menyewa lahan, yang punya perkebunan besar, tapi bagaimana seorang kepala desa, mereka yang punya tanah dan berikut para pekerjanya itu makmur sekali. Sehingga dalam berita tersebut, dalam arsip Belanda itu dikatakan bahwasanya lebih dari 80.000 pikul kopi siap pakai itu telah dihasilkan
Dan beberapa kali kita temui banyak sekali gudang-gudang kopi yang ada di Trenggalek. Misalkan di dalam kota sendiri itu ada satu yang cukup besar, terus kemudian di daerah Panggul sendiri itu gudang kopinya pun juga ada 2, terus kemudian gudang garamnya pun itu juga ada 2, dan luar biasa beberapa potensi-potensi yang ada di Kabupaten Trenggalek dengan kaitannya dengan budaya etos kerja masyarakat yang luar biasa, pantang menyerah, loyal terhadap pimpinan, dan hangru kopi kados dawuh ngarsa dalem itu kalau wau. Jadi seperti itulah budaya etos kerja masyarakat, mentalitasnya begitu sangat luar biasa. Menarik sekali. Ini bikin saya makin pengen datang ke Trenggalek, minum kopi langsung di Kabupaten Trenggalek. Iya. Kak Armaji, saya satu lagi pertanyaan ketemu apa? Tadi Ngarso Dalem menyatakan bahwa berdasarkan perjanjian Giyanti 1755, wilayah Trenggalek ikut menjadi bagian dari Keraton Kasunanan Surakarta. Nah, apakah ini pengaruh budayanya, Cak Armaji, terkait dengan bagaimana Trenggalek waktu itu menjadi bagian dari Keraton Kasunanan Surakarta? Sebagian besar wilayahnya saat itu ya, selain 2 area. Ini juga berpengaruh pada budaya yang ada di warga Trenggalek. Yang lekat pada masyarakat hingga kini. Silahkan Mas Harmaji. Jadi begini, ketika pada saat itu memang ada perjanjian Giyanti itu memecah ya, bukan dalam tanda kurung adalah memecah, memilah menjadi Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan juga dengan Kasunanan Surakarta. Terus kemudian timbul lagi perjanjian Jatisari yang pada saat itu perjanjian itu adalah bagaimana untuk bisa monggo silahkan kita mengembangkan budaya kita masing-masing dengan paugeran-paugeran yang kita punya. Itu adalah diskusi kami dengan Mas Bimo dari Keraton Ngayogyakarta pada waktu itu. Terus kemudian ada lagi kemarin setelah dari situ, maka boleh jadi budaya-budaya yang melekat pada masa lalu yang berasal dari daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan Kasunanan Surakarta itu merupakan perpaduan yang sangat luar biasa yang ada di Trenggalek. Dan pada masa itu orang-orang pun juga sudah memilih dan memilah, oh antara kami ada di sini, antara kami ada di sini, itu sudah memilih dan memilah. Dan luar biasa memang Trenggalek hubungan eratnya dengan kedua tempat tersebut, baik Kasultanan maupun Kasunanan, itu sungguh sangat luar biasa, sehingga praktis pada masa itu di Panggul pun itu erat sekali kaitannya dengan Kasultanan Yogyakarta. Nah, Kasultanan Yogyakarta, sehingga yang terjadi pada saat itu memang Panggul daerah yang sangat luar biasa sekali, bahkan daerah yang sangat besar, metropolis, dan juga mengapa saya katakan besar, berbagai macam usaha, berbagai macam pabrik, dan berbagai macam kegiatan ekonomi itu praktis berada di daerah tersebut. Sehingga kalau kami melihat peta Belanda, itu kami melihat ada semacam lighthouse atau yang disebut dengan pelabuhan bongkar muat barang yang ada di daerah di daerah Kecamatan Panggul sekarang, Kawedanan Panggul sekarang. Sehingga Kawedanan Panggul memang luar biasa, dan kami menduga apakah ini pelabuhan daripada Kasultanan Yogyakarta yang ada di pesisir bagian selatan, selain daripada Pacitan atau mungkin Cilacap, di antara ketiga ini. Karena Raffles menguraikan ada beberapa pelabuhan yang ada di pantai selatan, termasuk di antaranya adalah Cilacap, Pacitan, dan mungkin dalam hal ini karena posisi laut kita yang berada di daerah Teluk itu memungkinkan ada pelabuhan bongkar muat barang yang ada di sekitar daerah wilayah Panggul. Jadi seperti itu. Saya punya pertanyaan terakhir kalau boleh. Ya, silakan. Sebagai seorang budayawan yang juga akademisi yang hidup dan berkecimpung banyak di Kabupaten Trenggalek, apa yang menjadi mimpi dan harapan Mas Harmaji untuk Kabupaten Trenggalek ke depannya? Iya, mimpi yang satu luar biasa kami dambakan di Kabupaten Trenggalek adalah yang pertama adalah bagaimana seorang tiap warga Kabupaten Trenggalek ini adalah bangga, bahwasanya mengaku dengan bangga sekali, berbesar hati, oh rumah saya Trenggalek. Nah seperti itu. Itu adalah persoalan yang sederhana menurut beberapa orang, tapi persoalan yang luar biasa bagi kami. Karena bagaimanapun juga ketika berada di tempat yang Indonesia bagian manapun, saya dari Trenggalek, rumahnya mana Mas? Trenggalek, di mana itu? Nah itu berusaha dengan bangga hati mengeluarkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Trenggalek, di kabupatennya, di daerahnya, dan sebagainya. Sehingga yang terjadi daerah Trenggalek itu pada masa lalu atau mungkin di anggapan-anggapan orang daerah yang bergunung-gunung, iya, tapi gunung-gunung, ada gunung-gunung dan ada laut dan ada juga perengan-perengan bukit. Tapi di situ di Trenggalek ada semacam penggalan surga yang tercurahkan di situ, sehingga bisa jadi itu adalah Trenggalek merupakan the Southern Paradise yang ada di daerah Indonesia. Nah itu jadi seperti itu. Itu
mimpi saya pertama seperti itu yaitu bangga menjadi warga Kabupaten Trenggalek. Yang kedua, yaitu kami mimpi saya adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan sejarah, Bapak. Artinya apa? Sesuatu peristiwa masa lalu, sejarah masa lalu itu tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Artinya kita harus melupakan alat babah wis masa lalu gak urus lah seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Karena apa? Sejarah itu adalah pengalaman kolektif masa lalu manusia. Bukan untuk dilupakan, tapi untuk dijadikan pijakan masa kini, terus kemudian dan masa mendatang. Sehingga orang itu dia setiap memutuskan sesuatu, pastilah dia menoleh ke masa lalunya. Sehingga yang terjadi adalah hari ini kalau kita paham dengan sejarah, hari ini kalau kita bisa berdamai dengan sejarah, kita menjadi orang yang tidak kagetan. Nah, seperti itu. Maksudnya tidak kagetan bagaimana? Dengan situasi yang seperti sekarang ini, pandemi yang luar biasa ini adalah sebuah pandemi yang bukan hanya terjadi hari ini, ya, tidak. Tapi itu adalah sebuah pandemi yang terjadi pada masa lalu itu sudah ada. Ingat kita tahun 1918 muncul pandemi flu Spanyol, kemudian muncul lagi berbagai macam hal. Di antaranya ada pes dan sebagainya. Penyakit itu kan silih berganti, sehingga Belanda pada saat itu mengumpulkan untuk apa? Karantina, untuk mengumpulkan apa? Pembatasan wilayah, lockdown dan sebagainya itu sudah dilakukan. Nah, itu yang jadi. Jadi mari kita berprotokol hidup sehat, berdamai dengan sejarah, ikuti anjuran pemerintah dan tidak panik.